Dan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang keterampilan memberikan penguatan. Kami terdiri dari Anggreni Jami, Dorce Tukahapo, dan Teresia Jenitaluan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan itu adalah respon positif yang dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya, di mana itu bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Nah, dalam suatu pembelajaran itu membutuhkan suatu penguatan bagi seorang siswa, di mana penguatan tersebut dimungkinkan terulangnya kualitas suasana akademik yang baik. Nah, dalam penguatan juga dalam pengajaran itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan penguatan juga siswa itu memiliki kepuasan sendiri setelah sikap dan perbuatannya dihargai oleh seorang guru. Nah, secara psikologis juga penguatan ini erat kaitannya dengan perasaan. Seperti melakukan penguatan sama halnya dengan menyentuh perasaan. Sementara itu dalam belajar juga sebagian besar aktivitas itu dilakukan dengan perasaan. Jadi maka jika ingin mencapai keberhasilan suatu belajar seorang siswa, dengan adanya penguatan dalam setiap pembelajaran itu akan meningkatkan efektivitas pembelajaran yang baik. Nah, dalam penggunaan penguatan dalam kelas itu juga dapat mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar, dan yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia Jenitaluan. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu prinsip memberikan penguatan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penguatan. Penggunaan penguatan mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar lebih efektif. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Dalam memberikan penguatan, hendaknya diwarnai dengan kehangatan dan keantusiasan, yang dimana meliputi suara, mimik, dan gerakan badan guru sebagai petunjuk adanya kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Penguatan yang diberikan guru adalah penguatan yang wajar, sehingga benar-benar bermakna bagi siswa. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Respon negatif yang diberikan guru berupa komentar bernada menghina atau ejekan yang kasar yang harus dihindari karena akan mematahkan semangat siswa. Berikut cara penggunaan penguatan. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas diberikan kepada siswa tertentu. Oleh karena itu, pandangan guru harus tegas diarahkan kepada anak yang memperoleh penguatan serta berusaha menyebut nama siswa yang bersangkutan. Yang kedua, penguatan kelompok siswa. Penguatan dapat diberikan kepada kelompok siswa. Misalnya, suatu tugas telah dilaksanakan dengan baik oleh satu kelas atau satu kelompok, sehingga guru dapat memberikan penguatan secara verbal ataupun mengizinkan mereka bermain sesuai dengan kegemaran kelas ataupun kelompok tersebut. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan begitu tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan muncul. Penguatan yang ditunda pemberiannya tidak akan efektif lagi dan kurang bermakna. Yang keempat, variasi dalam penggunaan. Penguatan sejenis dan berulang-ulang dapat menimbulkan kebosanan sehingga tidak efektif lagi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penguatan perlu dilakukan dengan variatif antara verbal dan non-verbal. Yang kelima, penguatan tak penuh.
Penguatan ini diberikan kepada siswa yang telah melaksanakan tugas atau menjawab pertanyaan dengan baik, akan tetapi belum seluruhnya benar. Maka siswa tersebut diberikan penguatan sebagian dan selanjutnya guru meminta siswa yang lain untuk menyempurnakan jawaban siswa sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dorce Tukahapo. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang komponen penguatan. Komponen penguatan ini terdiri dari dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Penguatan verbal sendiri adalah suatu bentuk penguatan yang bisa diberikan oleh guru untuk memotivasi siswa agar lebih berpartisipasi dalam pembelajaran, yaitu seperti lewat ucapan. Segala ungkapan kata-kata yang dilontarkan guru untuk menanggapi balik aktivitas siswa. Contohnya seperti kata-kata ya, bagus, tepat sekali, dan kamu hebat. Berikutnya yaitu penguatan nonverbal, yaitu terdiri dari mimik dan gerak badan. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, saling berhadapan. Selama proses interaksi tersebut dipertahankan agar mimik muka atau wajah tidak cemberut, dingin, tanpa ekspresi atau tampilan-tampilan yang menimbulkan kesan tidak simpatik. Melainkan kita sebagai guru harus memberikan senyuman, anggukan, gelengan, atau tepuk tangan yang mengisyaratkan rasa takjub dengan tanggapan siswa. Berikut sentuhan. Kontak fisik atau sentuhan yang diberikan oleh guru merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi sekelompok siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu mendekati. Setiap siswa memiliki kecenderungan yang sangat mungkin berbeda dengan temannya. Ada siswa yang lebih senang dipuji atau dibesarkan hatinya dengan kata-kata manis dan simpatik. Adapun siswa yang lebih puas dengan hanya senyuman atau tatapan bangga. Tipe-tipe siswa tersebut berbeda-beda dan sebaiknya kita sebagai seorang guru harus bisa memenuhi harapan tersebut. Yang berikutnya yaitu simbol atau benda. Simbol atau pemberian adalah simbol atau pemberian hadiah yang berbentuk benda. Di sini misalkan guru harus menyiapkan sebuah hadiah kecil yang lucu atau atau pensil atau bahkan permen untuk menghadiahkan kepada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Dengan pemberian tersebut akan mendorong siswa untuk tampil lebih baik dari sebelumnya dan mendorong siswa lain untuk lebih bersemangat lagi. Yang berikutnya yaitu kegiatan yang menyenangkan hati siswa. Seorang guru yang profesional harus berusaha mengenal kecenderungan atau karakter dari masing-masing siswanya. Guru harus mengetahui hal-hal seperti apa yang lebih disenangi atau disukai oleh siswa tersebut, sehingga apabila diberikan suatu tugas atau tanggung jawab, mereka merasa lebih senang dan mau melakukannya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.